Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik tersayang, para pemirsa MT dimanapun Anda berada, Id Mubarak. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Fadli. Kalau sebelumnya Kak Fadli menemani adik-adik selama bulan suci Ramadan, kali ini Kak Fadli akan menemani adik-adik di hari Lebaran. Tentunya dalam program kesayangan kita, Tes Wawasan Quran spesial Idul Fitri. Tes Wawasan Quran, makin mudah belajar Quran, ya di Tes Wawasan Quran. Seperti sebelumnya, Tes Wawasan Quran akan mengetes adik-adik atfal kita seputar Al-Quran. Tapi bedanya, untuk episode kali ini kita akan tandingkan dua peserta dari cabang berbeda, dari Lenteng Agung dan dari Kebayoran. Wah, gimana? Pastinya seru nih. Oke, sebelum kakak mulai, kita akan kenalan dulu yuk sama peserta yang sudah hadir di studio. Kita ke tim A. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalian dari Lenteng Agung? Ya. Dari tim A ada siapa aja? Perkenalkan, nama saya Hafiz dari cabang Lenteng Agung. Perkenalkan, nama saya Arsyad dari cabang Lenteng Agung. Perkenalkan, nama saya Fajar dari cabang Lenteng Agung. Oke, gimana? Tim A Lenteng Agung siap? Siap. Sekarang kakak akan perkenalan dulu sama tim B. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Di tim B ada tim Kebayoran. Boleh perkenalan dulu? Nama saya Sajid Nurul Haki dari cabang Kebayoran. Perkenalkan, nama saya Tosyaki Rohilabat dari cabang Kebayoran. Perkenalkan, nama saya Cemas Sabat Ahmad dari cabang Kebayoran. Oke, gimana? Tim B Kebayoran siap? Siap. Oke. Tapi bedanya sebelum kita mulai di kuisnya, kakak akan ada satu game dulu nih sebelum kita mulai. Oke? Nah adik-adik, gamesnya gampang. Jadi kalian tinggal menyebutkan nama-nama surah dalam Al-Quran selama 1 menit. Sebanyak-banyaknya. Oke? Oke, tim A, tim B, siapa perwakilan untuk Sweet? Arsyad? Saya. Oke, silakan maju ke depan. Jadi, siapa yang menang akan menentukan apakah main duluan atau main kedua. 3, 2, 1. Oke, Tosyaki yang menang. Jadi Tosyaki mau main duluan atau belakangan? Belakangan. Jadi tim A yang akan main duluan. Oke, kakak akan bacakan dulu peraturan gamesnya. Nah, peraturan gamesnya gampang kok. Pertama, perwakilan tim akan suit. Tim yang menang suit bisa menentukan apakah mereka mau main games duluan atau belakangan. Selanjutnya, secara bergantian, masing-masing tim menyebutkan nama-nama surah di dalam Al-Quran. Masing-masing tim menyebutkan nama-nama surah di dalam Al-Quran sebanyak-banyaknya selama 1 menit. Tim yang paling banyak menyebutkan nama-nama surah secara benar, maka tim tersebut berhak mendapatkan 10 poin awal sebelum kita mulai TWQ. Tapi hati-hati ya, nama surah yang disebutkan haruslah tepat dan benar. Kalau penyebutan dan pelafalannya salah, maka nama surah tersebut tidak dihitung. Lalu, jika ada anggota tim yang sudah menyebutkan nama satu surah, kemudian selanjutnya anggota tim yang sama menyebutkan lagi surah tersebut, maka surah itu akan tetap dihitung 1. Begitu peraturannya. Paham kan adik-adik? Nah, itu dia tadi peraturannya adik-adik. Gimana tim A? Udah siap main? Siap. Oke, waktu kalian 60 detik. Dimulai dari sekarang. Anas. Al-Kausar. Ayo tim Al-Fatihah. A, Al-Ma'un. 50 detik lagi. Al-Qasiyah. Al-Maidah. Al-Kausar. Al-Fajr. Gimana tim B? Al-Buruj. Siap-siap. Al-Bainah. 30 detik lagi. Al-Zalzalah. Sebanyak-banyaknya. Sebutkan nama surah dalam Al-Quran sebanyak-banyaknya. Al-Ail. An-Nahl. 20 detik. Al-Alaq. Al-Balad. Al-Araf. Ayo. Al-Kausar. 15 detik. Al-Baqarah. Al-Fatihah. 10 detik lagi. Ayo, apakah masih ada? Al-Kafirun. Asyams. 5, 4, 3, Ibrahim. 2, Ibrahim.
1. Waktunya habis. Untuk tim A, waktunya sudah habis. Oke, jazakumullah untuk tim A yang sudah ikut main pertama. Sekarang kita ke tim B. Silakan tim A bisa kembali ke tempat. Tim B, silakan maju. Oke, siapa yang main duluan? Oke, yang buka Toshiaki. Jadi, kalian menyebutkan nama surah dalam Al-Quran sebanyak-banyaknya dalam waktu 60 detik. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Al-Fatihah. Anas. Al-Falaq. Al-Lahab. Ayo, Al-Falaq. buru-buru. Al-Bayyinah. 50 detik. Yusuf. Al-Alaq. Al-Maun. 40 detik. Qadar. Al-Kausar. Yasin. Al-Waqiah. Al-Maidah. 30 detik lagi. Al-Fajr. Ayo tim B. Nahl. Al-Ma'un. Ayo. Al-Bayyinah. An-Naml. 20 detik. Ibrahim. Ayo, apa lagi? Al-Syam. Asyam, oke. Al-Insyirah. 10 detik Alfian. lagi. Al-Qalaq. Abasa. 5, 4, Ayat kursi. 3, 2, 1. Waktunya habis. Waktunya habis, sayang sekali. Nah, gimana adik-adik? Gamesnya seru bukan? Seru. Oke, karena sudah ada hasilnya, kakak akan umumkan nih siapa, di mana yang menyebutkan nama-nama surah dalam Al-Quran yang paling banyak. Kira-kira siapa nih yang menyebutkan paling banyak? Oke, tim A 21 surah. Gimana? Apakah tim B lebih banyak dari kalian atau tim B ngerasa mereka lebih banyak? Mereka lebih banyak. Oke. Siapa? Mereka lebih banyak? Enggak. Oke, tim B berhasil menyebutkan 20 surah. Jadi beda 1 surah dengan tim A. Jadi pemenang di games ini adalah tim A. Mubarak untuk tim A. Jadi tim A berhak mendapatkan 10 poin awal. Tapi nggak apa-apa untuk tim B. Masih ada kuis. Setelah ini masih ada kuis. Oke? Silakan tim A, tim B kembali ke tempat masing-masing. Kita akan mulai kuisnya. Sebelum kita main, kakak akan bacakan dulu peraturannya ya. Peraturan TWQ edisi Idul Fitri masih sama kok. Bedanya, di babak pertama ada 10 soal. Masing-masing tim bisa menjawab 5 soal. Jika benar, maka dapat nilai 10. Dan jika salah, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab dengan benar, mereka mendapatkan 5 poin. Di babak kedua, ada 3 pertanyaan rebutan. Soal pertama bernilai 20 poin, soal kedua 25 poin, dan soal ketiga 30 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Eits, tapi hati-hati. Kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Nah, itu dia peraturannya. Yuk kita main. Nah, itu dia tadi peraturan mainnya. Gimana tim A? Sudah siap? Siap. Tim B? Siap. Sebelum kita mulai, kita tos dulu biar semangat. Oke? Tim A sudah 10 poin. Tim B jangan mau kalah. Oke? Semangat? Kakak akan mulai dari tim A dulu. Pertanyaan untuk tim A. Kita lihat di layar. Apakah nama hari raya umat muslim yang dirayakan setelah puasa Ramadan? A. Idul Adha, B. Lebaran Haji, C. Idul Fitri, atau D. Idul Kurban? C. Idul Fitri. C. Idul Fitri? Ya. Oke. Kita cek jawabannya apakah benar?
Jawabannya benar. C. Idul Fitri. 10 poin untuk tim A. Sekarang kita lanjut ke tim B. Ibadah apakah yang dilakukan pada saat Idul Fitri? A. Mudik. B. Menerima THR. C. Makan ketupat. Atau D. Sholat Id. D. Sholat Id. D. Sholat Id. Mudah saja bagi tim B. 10 poin untuk tim B. Pertanyaan pertama masih bisa dijawab oleh tim A dan tim B. Sekarang ke pertanyaan kedua untuk tim A. Tim A 20 poin dan tim B 10 poin. Oke, pertanyaan kedua. Idgham bila gunah dibaca jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf berikut. A. Waw dan lam. B. Mim dan ro. C. Waw dan mim. Atau D. Lam dan ro. A. Waw dan lam. A. Jawabannya Lam. A. Wow dan A. lam. Waw dan lam. Ya. Kita cek jawabannya. Apakah benar? Jawabannya sayang sekali salah. Kita akan lempar ke tim B. Tim B. Idgham bila gunah dibaca jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf berikut. A. Waw dan lam. B. Mim dan ro. C. Waw dan mim. Atau kakak ulangin. C. Waw dan mim. Atau D. Lam dan ro. D. Lam dan ro. D. Lam dan ro. Kita cek apakah jawabannya benar. Jawabannya benar. D. Lam dan ro. 5 poin tambahan untuk tim B. Gak apa-apa, tim A masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke? Kakak akan pindah ke tim B. Jika mat tobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat, maka panjang bacaannya adalah 4 atau 5 harkat. Disebut apakah hukum bacaan ini? A. Mat arid li sukun. B. Mat jais. C. Mat silah. Atau D. Mat wajib mutasil. D. Mad wajib mutasil. D. Mat wajib mutasil. Gimana tim A? Apakah jawabannya benar? Benar. Jawabannya benar. D. Mat wajib mutasil. 10 poin untuk tim B. Di dua pertanyaan ini, tim A 20 poin, tim B 25 poin. Masih ada 3 pertanyaan lagi untuk masing-masing tim. Kita kembali ke tim A. Pertanyaannya, apa arti dari ayat Innal insana lafi khusr? A. Sungguh manusia tidak mau bersyukur. B. Sungguh manusia selalu bersyukur. C. Sungguh manusia tidak mau merugi. Atau D. Sesungguhnya manusia pasti ada dalam kerugian. Gimana tim A? Jawabannya 10 detik. A. Sungguh manusia tidak mau bersyukur. A. Sungguh manusia tidak mau bersyukur. Kita cek jawabannya. Apakah benar? Jawabannya gimana? Mau diganti? Sebelum kakak kunci? Boleh diganti. Boleh. 1 kesempatan untuk tim A. Gimana? D. Sesungguhnya manusia pasti ada dalam kerugian. D. Sesungguhnya manusia pasti ada dalam kerugian. Gimana? Mau dikunci atau kembali ke jawaban awal? 5, 4, Kunci. 3, 2, 1. Dikunci. Jawaban kunci yang dikunci jawaban D. D. Kita cek jawabannya. Apakah benar?
Jawabannya sayang sekali. Benar. 10 poin untuk tim A. Kayaknya di tim A ada jawaban yang berbeda tadi dari kamu. Ya, enggak tentu. Oh, nggak tentu. Oke. Tapi 10 poin dari tim A. Tetap semangat, oke? Semangat. 30 poin untuk tim A. Tim B, pertanyaan ketiga untuk kalian nih. Apa arti dari ayat Fasholli li rabbika wanhar? A. Maka beribadalah kepada Tuhan engkau dan berkorbanlah. B. Maka berkorbanlah engkau di jalan Allah. C. Maka janganlah engkau beribadah. Atau D. Maka kenapakah engkau tidak beribadah? Tim B, jawabannya apa? Fasholli li rabbika wanhar. B. Maka berkorbanlah engkau di jalan Allah. Maka berkorbanlah engkau di jalan Allah. Jawabannya B. Gimana? Apa ada yang mau diganti atau mau dikunci? Waktu kalian 10 detik. Ganti. Apa? A. Maka beribadalah pada Tuhan engkau dan berkorbanlah. Oke, kita cek jawabannya. Dikunci? Kunci. Baik, kita cek jawabannya. Apakah benar atau salah? Jika kalian salah, poin kalian akan dilempar ke tim A. Jawabannya benar. A. Maka beribadalah kepada Tuhan engkau dan berkorbanlah. Tapi sebelum lanjut, tim A atau tim B bisa dibacakan ayat yang ada di pertanyaan. Oke, 3, 2, 1, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah sudah dibacakan untuk tim B. Jadi perolehan sementara poinnya adalah tim A 30 poin dan tim B 35 poin. Nggak apa-apa, tim A masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya. Apa bunyi ayat sebelum ayat wa arsala alaihim tayrun ababil? A. Faja'alahum ka'asfim makul. B. Tarmihim bihijaratim min sijil. C. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Atau D. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini pertanyaan sambung ayat. Gimana tim A? Sebelumnya. Iya, sebelum ayat warsala alaihim tayron ababil. C. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. C. C. Kunci. 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 Langsung dikunci. Ya. Langsung. Gimana tim B? Apakah benar jawabannya? Nah. Oke, kita lihat jawabannya benar atau salah. Jawabannya benar. C. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 10 poin lagi untuk tim A. Wah, seru banget nih. Kalian kejar-kejaran poin. Oke, kakak akan ke tim B. Apa bunyi ayat kelima dari surah Al-Fil? A. Tarmihim bihijaratim min sijil. B. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. C. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Atau D. Faja'alahum ka'asfim makul. Gimana tim B? Tim A bisa menyiapkan jawaban jika dilempar. Jika tim B salah.
D. D. Fajalahum kasfi makul. Fajalahum kasfi makul. Oke, tim B sudah dikunci ya? Dah. Yakin? Yakin banget. Yakin banget. Kita cek jawabannya apakah benar. Sayang sekali jawabannya salah. Kakak akan lempar ke tim A. Tim A? Gimana tim A? 10 detik. 3, 2, 1. A. Tarmihim bijaratim min sijil. Dikunci? Iya. Kunci. Oke, tim A kita kunci jawabannya. Kita cek apakah salah atau benar. Jawabannya benar. A. Tarmihim bijarotim min sijil. Oke, ingat Toshiaki? Di game sebelum-sebelumnya surah dihitung dari bismillah. Jadi yang benar adalah A. Tarmihim bijarotim min sijil. Oke, tim A. Kalian bisa bacain nggak surat Al-Fil? Siapa yang bisa? Fajar. Mau bareng-bareng? Oke, silakan tim A. Tim A ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim makul. Alhamdulillah. Perolehan poin sementara tim A 45 poin dan tim B 35 poin. Masih ada satu pertanyaan di babak pertama untuk tim A dan tim B. Di pertanyaan terakhir di babak pertama, pertanyaannya cukup sulit. Jadi persiapkan diri kalian tim A dan tim B. Kakak akan mulai ke tim A. Apa arti dari cuplikan ayat kursi berikut ini? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A. Allah tiada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup dan maha tegak dan menopang segala sesuatu. B. Allah pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. C. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Atau D. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Pertanyaan kedua dan keempat masih surat pendek juz 30. Sekarang pertanyaan terakhir. Ayat kursi surat Al-Baqarah. 10 detik dari sekarang. Siapa yang mau jawab? Ya. A. Jawabannya? A. Allah tiada Tuhan kecuali Dia yang maha menghidup. Maha tegak. Ya. Maha hidup yang maha tegak dan menopang segala sesuatu. Ya. Gimana Arsyad? Apakah jawabannya mau dikunci atau waktu kalian 5 detik untuk mengunci jawaban atau mengganti jawaban? A saja. A saja. Gimana yang lain? A? Ya. Kita kunci jawabannya dari tim A adalah A. Kita cek apakah benar atau salah. Jawabannya ya sayang sekali. Benar. A. Allah tiada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, yang maha tegak dan menopang segala sesuatu. 10 poin untuk tim A. Kita ke tim B. Masih temanya ayat kursi.
Pertanyaannya, apa arti dari cuplikan ayat kursi berikut ini? Wasya kursiyuhus samawati wal ard. A. Maha menguasai segala yang ada di langit dan di bumi. B. Maha pengasih lagi maha penyayang. C. Ilmunya meliputi seluruh langit dan bumi. Atau D. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ayo tim B, jangan mau kalah sama tim A. Udah, A. Maha menguasai segala yang ada di langit dan bumi. Oke, gimana? Mau dikunci jawabannya? Gimana tim A? Apakah kalian sudah punya jawaban? Sudah. Oke. Kita lihat apakah tim B benar atau salah di pertanyaan terakhir temanya ayat kursi. Apa jawabannya? Itu A. Iya. A. Yakin? Insya Allah. Insya Allah. Kita kunci. Jawabannya sudah dikunci oleh tim B yaitu A. Jawabannya salah. Kakak akan lempar ke tim A. Katanya tim A sudah punya jawaban nih. C, Kak. Langsung saja. C. C. Ya. Ilmunya meliputi seluruh langit dan bumi. Ya, C. Ya. C. Kunci. C. Kunci. 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 C. Oke. Kita lihat jawabannya. Jawabannya benar. C. Ilmunya meliputi seluruh langit dan bumi. Skor sementara. Di babak pertama tim A 60 poin dan tim B 35 poin. Tim A jangan terlalu senang karena ada babak rebutan yang poinnya cukup membuat tim B bisa membalikan keadaan. Oke, siap? Kita masuk di babak rebutan. Di babak rebutan ada 3 soal yang masing-masing soal punya nilai yang berbeda-beda. Soal pertama jika benar dapat 20 poin, soal kedua jika benar dapat 25 poin, dan soal ketiga jika benar 30 poin. Makanya untuk tim A dan tim B jangan senang dan jangan sedih karena setiap pertanyaan punya nilai yang berbeda-beda dan bisa menambah poin kalian. Oke, peraturannya masih sama. Jika soal belum selesai dibacakan dan salah satu dari kalian ada yang mencet bel, maka pertanyaannya akan dilempar ke tim lawan. Gimana? Tim A, tim B mengerti? Ngerti. Kita ke tim A, tes belnya. Tim B. Siap. Kita masuk ke babak rebutan. Berikut ini adalah surah-surah yang termasuk dalam juz 30 atau juz amma. Kecuali A. Surah Ad-Duha, Surah Al-Fajr, dan Surah Al-Lail. B. Surah Al-An-Naml, Surah An-Nahl, Surah Al-Ankabut. C. Surah Al-Adiyat, Surah Al-Fil, dan Surah At-Tin. Atau D. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, dan Surah An-Nas. Tim A. Jawabannya B. Surat Surat An-Mal. An-Namal, An-Nahl, dan An-Nahl. Al-Ankabut. Ya. Gimana? Kita cek jawabannya. Tim B kunci. dikunci. C. Kunci. Kunci. Jawabannya benar. B. Surah An-Naml, Surah An-Nahl, dan Surah Al-Ankabut. 20 poin untuk tim A. Gak apa-apa tim B, masih ada 2 pertanyaan lagi. Kita masuk ke pertanyaan kedua bernilai 25 poin. Apa arti dari ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? A. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan. B. Bacakanlah kitab agar engkau bertakwa. C. Bacalah dan Tuhan engkau adalah yang maha mulia.
Atau D. Bacalah, manusia tercipta dari segumpal darah. Tim A. Gimana tim A? A. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan. A. Gimana? Yakin semuanya? Yakin. Atau mau ngambil kesempatan diganti? Kunci aja. Kunci aja. Kita kunci. Tapi jika kalian salah, maka pertanyaan akan dilempar ke tim B. Mana? Yakin sudah dikunci? Yakin. Gimana, Arsad? Kayaknya ragu-ragu. Setengah iya, setengah enggak. Setengah ya, setengah enggak. Gimana? Apa mau dikunci atau mau dilempar Kunci aja, ke kunci. tim B? Kunci saja. Kunci. Menerima resiko. Menerima resiko? Nah, Oke. pas saja. Kita lihat dikunci oleh tim A. Jawabannya A. Aduh. 25 poin. Jadi jawabannya sayang sekali. Benar. 25 poin untuk tim A. Pertanyaan ketiga bernilai 30 poin. Dalam surah Al-Baqarah, Al-Quran disebutkan sebagai Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, yang berarti A. Kitab yang sempurna dan berasal dari Tuhan. B. Kitab petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. C. Kitab terbaik yang menjadi petunjuk bagi umat muslim. Atau D. Kitab yang sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Lagi-lagi tim A. Hah? Gimana? Udah pencet dari tadi, tapi mereka lebih cepat. Refleksnya lebih bagus tim A. Gak apa-apa? Oke. Oke, tim A. Gimana tim A? B. Kitab petunjuk umat manusia hingga akhir zaman. B. Kitab petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Gimana? Mau dikunci? Nah, kunci. Aduh. Gimana? Tosyaki? Oh iya, tuh yakin. Benar. Ya. Tim A mau dikunci? Kunci. Kunci. Kunci aja, benar salah. Kunci. Tetap benar. Wah, gimana tadi? Oke, kita kunci jawaban tim A. Jawabannya B. Cek jawabannya. Apakah benar? Jawabannya Salah. salah. Kakak akan lempar ke tim B. Tim B jawabannya D. Kitab yang sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ya. Jawabannya benar. D. Kitab yang sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. 65 poin untuk tim B. Nah, itu tadi seluruh soal untuk episode kali ini. Terakhir kakak akan bacakan skor finalnya. Tim A 105 poin dan tim B 65 poin. Jadi pemenang pada episode spesial TWQ pada episode spesial Idul Fitri adalah tim A. Mubarak untuk tim A. Untuk tim B jangan berkecil hati, jangan sedih. Karena baik tim yang menang dan tim yang kalah sama-sama akan mendapatkan hadiah. Jadi mubarak untuk tim A dan tim B. Nah, adik-adik, kita tahu kalau sekarang ini kita sedang merayakan Idul Fitri. Tapi kalian tahu nggak gimana sejarah awal Idul Fitri? Dan kenapa ya Idul Fitri itu harus dirayakan? Lalu apa keistimewaan Idul Fitri? Biar tahu, yuk kita tanyakan ke Pak Bilal. Silahkan Pak Bilal. Baik, jazakumullah Kak Fadli. Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pertanyaannya ya.
Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kak Fadli berkenaan dengan Idul Fitri, karena tadi sudah dijelaskan juga bahwa kita saat ini ya di Indonesia khususnya dan di beberapa wilayah terdekat sudah merayakan hari Id. Untuk itu saya menyampaikan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, ya, Id Mubarak untuk Kak Fadli dan juga adik-adik di studio. Dan juga untuk seluruh pemirsa MTA ya dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan dan juga ibadah-ibadah lain ya, yang kita laksanakan. Baik, berikutnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang sejarah Idul Fitri ya adik-adik ya, seperti tadi yang ditanyakan Kak Fadli. Adik-adik kan tahu ya bahwa Islam ini adalah agama yang datang setelah ya beberapa agama sebelumnya atau beberapa kebudayaan sebelumnya ya. Jadi Islam ini datang ya boleh dikatakan kalau berbicara tentang agama yang terakhir gitu. Nah, sebelumnya sudah banyak kebudayaan-kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan maupun agama-agama sebelum Islam ini ataupun para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan itu ya, salah satu ciri dari ajaran Islam ini adalah ya bahwa Islam itu melihat kebiasaan di masyarakat ya itu sangat selektif sekali ya, sangat selektif. Islam sebagai sebuah agama itu melihat apakah kebiasaan di masyarakat itu baik atau tidak, atau bertentangan dengan ketauhidan atau tidak. Nah, apabila sebuah kebiasaan ya di masyarakat itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka Islam itu tidak ragu-ragu untuk memberikan warna agama. Ya, contoh misalkan gini, kebiasaan menerima tamu atau memuliakan tamu. Nah, di Arab sebelum datangnya Islam atau sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus, ya, itu tamu itu begitu dimuliakan. Ya. Kehormatan tamu adalah kehormatan tuan rumahnya. Jadi orang Arab itu memang sudah terbiasa. Ya. Nah, lalu Islam memberikan penekanan dengan lebih lagi. Ya. Dengan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana memuliakan tamu, bagaimana ganjarannya ketika memuliakan tamu. Bahkan kalau di dalam riwayat ya ada yang orang ya sahabat ya begitu memuliakan tamunya sampai-sampai membuat Allah Subhanahu Wa Taala tersenyum. Ya. Nah, itulah ciri khas Islam. Atau apabila memang ada kebiasaan di masyarakat ya yang hidup di masyarakat atau di satu bangsa ya, lalu oleh Islam ini bertentangan dengan kebiasaan ataupun ada unsur bertentangan dengan ketauhidan, maka Islam mengganti kebiasaan di masyarakat itu dengan kebiasaan yang baru. Nah, berkenaan dengan Idul Fitri ya, dan tentunya Idul Adha, kalau di dalam riwayat kita lihat, ini juga berkaitan dengan salah satu ciri khas dari Islam ini, yaitu adik-adik, sebelum Islam datang, ternyata masyarakat Madinah itu ya, masyarakat Madinah karena memang di sana majemuk kan ada beberapa agama ya, dan juga beberapa kebiasaan di masyarakat. Salah satunya adalah kata Nabi SAW berkenaan dengan kebiasaan di masyarakat itu, Nabi SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi SAW bersabda, kana lakum yaumani tal'abuna fihima. Jadi kata Nabi, dulu katanya, kamu itu punya, kalian itu punya 2 hari. Ya, yang mana 2 hari itu kalian biasa bermain-main, tal'abuna. Ya. Lalu kata Nabi, waqad abdalakumullah. Nah, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengganti bagi kamu ya, bihima, dari yang dengan 2 hal yang lain ya, khairan minhuma, ya, yang lebih baik daripada kebiasaan kalian tentang dua kebiasaan sebelumnya itu. Apa?
Nabi SAW bersabda di sini yaumal fitri wa yaumal adha. Nah, jadi ternyata apabila kita melihat sejarahnya adik-adik, ya, Idul Fitri dan Idul Adha ini merupakan cara Islam, ya, untuk memberikan sebuah kalau kita katakan kebiasaan baru, ya, kebiasaan baru untuk merayakan setelah kita melakukan sesuatu. Nah, sekarang sedikit kita mundur, flashback lagi. Apa sih kebiasaan sebelum yang dimaksud oleh Nabi itu, ya, sebelum dikatakan Idul Fitri dan Idul Adha? Ya. Nah, ternyata ada sebuah kebiasaan, ya, di masyarakat, baik di Madinah ataupun di luar Madinah, terutama kalau saya tidak salah ini di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Persia, yaitu ada peringatan namanya Nauruz. Nauruz itu kalau diartikan secara kata artinya tahun baru. Nah, jadi ketika perayaan tahun barunya mereka, ya, itu ya namanya juga tahun baru kan, mereka melakukannya besar-besaran gitu dengan sangat meriah. Nah, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala sudah mengganti kebiasaan itu. Ya. Nah, dengan apa? Dengan ibadah. Nah, jadi adik-adik, wabil khusus ya, nih kita nih, ya, misalkan kita ketemu tahun baru, kita harus lihat dulu nih, bagaimana tahun baru itu, ya, tahun barunya siapa. Ya, jadi jangan kita asal mengikuti atau asal ikut-ikutan memperingati tahun baru. Tahun barunya siapa itu? Ya, karena kata Nabi, itu bukan budaya kita, makanya abdalakumullah, Allah sudah menggantinya. Nah, jadi sekali lagi, ya, Idul Fitri ini, ya, dan Idul Adha, ya, di dalam hadisnya itu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala mengganti kebiasaan di masyarakat yang tadinya mereka biasa ikut-ikutan merayakan tradisi budaya lain atau bangsa lain, ya, dengan diganti yang lebih baik, yaitu bagaimana Islam mengajarkan sebuah kebiasaan baru setelah kita melakukan sesuatu hal. Nah, kalau bicara tentang Idul Fitri, apa sesuatu hal itu? Yaitu kita berpuasa di bulan Ramadan. Lalu bagaimana cara kalian merayakan setelah kalian melakukan sesuatu hal yang besar? Nah, Islam mengajarkan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan dengan cara beribadah. Ya. Setelah kita melaksanakan puasa selama 30 hari, ya, itu adalah sebuah ibadah yang sangat khusus di dalam Islam, dan sebagai puncaknya dari ibadah itu, ya, umat Islam merayakannya, ya, dengan cara beribadah di hari Id. Ya. Ini adalah salah satu kebiasaan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila kita setelah melakukan satu perbuatan atau satu ibadah yang besar, ya, maka akhiri, ya, dengan ibadah juga gitu. Nah, mari kita lihat, coba bagaimana sih kita mengisi tanggal 1 Syawal itu. Malamnya kita isi dengan bertakbir, ya. Terus kita diperintahkan, diajarkan untuk memperbanyak takbir, ya. Nah, ini adalah cara Islam untuk merayakan sesuatu. Paginya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah sholat subuh tentunya kan, setelah sholat tahajud, kemudian sholat subuh. Nah, ketika matahari sudah naik setinggi tongkat, kita diperintahkan untuk atau diajarkan untuk mendirikan sholat Idul Fitri. Nah, inilah cara Islam untuk mengisi, ya, sebuah perayaan setelah kita melakukan sesuatu yang besar. Nah, kalau kita bicara Ramadan, yaitu setelah kita berpuasa 30 hari. Nah, cara kita merayakannya adalah demikian. Oleh karena itu adik-adik, ya, ini harus menjadi poin perhatian kita, ya. Ketika Idul Fitri, ya, jangan sampai kita mengisinya dengan permainan-permainan atau dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kita lupa kepada kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Ayo misalkan jangan sampai ada nih, Idul Fitri yuk kita jalan-jalan, kita kemana, pergi-pergi. Pas jadwalnya sholat, gilirannya sholat, kita malah meninggalkan sholat. Nauzubillah. Ya, jangan sampai seperti itu.
Jadi kalau sampai kita melakukan seperti itu berarti jauh daripada tujuan kita merayakan Id ini. Ya. Kalau hanya sekedar main-main, ya, peringatan itu, perayaan itu kalau hanya sekedar diisi dengan main-main, maka secara substansi, secara isi, ya, itu sama berarti kita dengan kebiasaan yang sebelumnya dihapus oleh Islam gitu, tidak diakui oleh Islam. Berarti kita sama saja, isinya cuma laibun walahun, cuma main-main gitu. Sedangkan Islam mengganti kebiasaan itu tujuannya supaya jangan hanya diisi dengan ya permainan. Bermain boleh saja, tetapi ya permainan-permainan yang tidak melanggar lah gitu, atau permainan yang bisa membuat kita lupa untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adik-adik paham ya. Jadi perayaan ini ya, hari Idul Fitri ini diadakan di dalam Islam itu untuk mengganti kebiasaan sebelum Islam. Nah, oleh karena itu ketika kita memperingati Hari Raya Idul Fitri, marilah kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang tidak sampai membuat kita lalai untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di garis bawah ya adik-adik ya. Nah, terus bagaimana nih kebiasaan kita ya di Indonesia? Nah, memang berkenaan dengan perayaan Idul Fitri ini adik-adik ya, di setiap negara itu, di beberapa negara itu memang berbeda. Ya. Asia Tenggara nih memang punya ciri khas tersendiri. Kalau Idul Fitri itu lama sekali memperingati Idul Fitri ini ya. Jadi bukan hanya 1 hari, padahal Idul Fitri itu hanya 1 hari, tapi euforianya itu lama sekali. Hari kedua, hari ketiga, bahkan mungkin seminggu pun masih gitu, masih nuansa Idul Fitri itu masih terasa gitu. Nah, tapi kalau di negara-negara Islam umumnya ya adik-adik ya, terutama kalau yang kami dengar dari guru-guru kami dulu waktu di Jamiah, pernah ada satu peristiwa waktu itu di Pakistan ya, guru kami itu. Jadi beliau setelah sholat Id itu berkunjung ke rumah-rumah, itu malah ditanya, ada perlu apa gitu. Loh, kok kita berkunjung ke rumah-rumah, tapi malah ditanya ada perlu apa? Oh, ternyata ya kalau di sana, di negara-negara misalkan seperti Pakistan atau Asia Selatan yang lain ya, atau Timur Tengah misalkan, jadi mereka event besarnya itu adalah Idul Adha, bukan Idul Fitri. Nah, setelah 1 hari ya, 1 hari di hari Idul Fitri itu, besoknya orang itu pada berpuasa. Berpuasa Syawal yang 6 hari itu, karena tahu bagaimana keberkatan ya ketika seseorang setelah dia melakukan puasa Ramadan 30 hari, kemudian setelah itu ada hari tasyrik yaitu hari Idul Fitri itu, tapi tetap diisi dengan ibadah, lalu dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari, itu keberkatannya sangat luar biasa. Sampai dikatakan seperti berpuasa setahun penuh. Oleh karena itu di beberapa negara Islam ya, mereka Idul Fitri ya sudah cuma 1 hari aja mereka euforianya gitu. Ya misalkan dengan kumpul keluarga ya, kumpul keluarga, lalu mereka ya di sana seperti halnya orang sedang berbuka lah, makan makanan yang enak-enak, manis, itu biasa itu ya. Jadi seperti itu. Tapi besoknya mereka fokus dengan berpuasa Syawal. Nah, inilah bagaimana Islam itu mengajar ya, membimbing umatnya untuk mengganti sebuah kebiasaan ya, yang sebelumnya hanya berisikan permainan saja, euforia, bersenang-senang yang membuat orang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan Tuhannya ya, diganti dengan sebuah kebiasaan baik ya, yakni diisi dengan ibadah ya, diisi dengan silaturahmi ya, dan tidak membuat seseorang itu lupa atau lalai terhadap kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah adik-adik ya berkenaan dengan sejarah Idul Fitri dan bagaimana kita hendaknya mengisi Idul Fitri ini ya. Jadi mudah-mudahan dipahami ya adik-adik ya. Mulai tahun ini nih ya, kita harus berusaha mengisi Idul Fitri ini betul-betul dengan memperhatikan nilai-nilai kebaikannya ya. Bukan dengan euforia ataupun dengan bersenang-senang,
main ke sana kemari sampai lupa dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa saya biasanya gini, kemarin kita 30 hari berpuasa, sholat rutin, sholat dawam, ya 5 waktu, baca Quran gitu. Tapi setelah masuk Idul Fitri kita merdeka, ya. Kita tidak lagi memperhatikan dengan penuh penekanan untuk sholat 5 waktu, untuk baca Quran. Nah, pemahaman yang seperti ini atau kebiasaan seperti ini kebiasaan yang keliru, ya. Jangan sampai terjadi di dalam jemaat kita ini, ya. Jadi adik-adik mudah-mudahan difahami ya adik-adik ya berkenaan dengan Idul Fitri ini, ya. Baik Kak Fadli, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa difahami ya, terutama oleh pemirsa MTA di rumah, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita praktekkan ya bagaimana cara kita memperingati hari raya Idul Fitri ini. Baik, saya kira itu saja. Saya cukupkan Kak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia adik-adik penjelasan dari Pak Bilal. Semoga bisa dipahami ya. Oke, adik-adik bisa maju ke depan. Jadi untuk tim A yang menang akan ada hadiah simbolis, piagam simbolis yang akan diserahkan oleh produser TWQ kita, Kak Opan. Silakan Kak Opan. Dan untuk yang lainnya sebentar akan diserahkan juga hadiah souvenir yang akan diserahkan sama Kak Opan juga. Mubarak. Jadi ini souvenirnya eksklusif hanya untuk kalian yang ikut syuting TWQ. Ya, mubarak untuk tim A. Tim B akan dapat juga. Mubarak untuk tim B. Oke. Nah, adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, nggak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Duh, jadi sedih nih, karena program tes wawasan Quran berakhir sampai di sini. Tapi kalian masih bisa menyaksikan program-program pilihan MTA, khususnya khutbah huzur hanya di MTA. Terima kasih banyak untuk Pak Bilal, terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah ikut di program tes wawasan Quran. Terima kasih banyak untuk kru MTA yang sudah mensupport acara ini. Dan terima kasih banyak untuk cabang Lenteng Agung dan cabang Kebayoran. Khususnya saya, Kak Fadli, mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa setia MTA yang sudah menonton program tes wawasan Quran dari episode pertama sampai yang terakhir. Kakak ucapkan jazakumullah. Terakhir, mewakili seluruh kru MTA yang bertugas, kami ingin mengucapkan Id Mubarak. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kak Fadli beserta adik-adik peserta pamit undur diri. Sebelumnya, adik-adik yang ada di rumah, yuk ikutin Kak Fadli. Kita sama-sama bilang, tes wawasan Quran, makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Gimana? Bisa kan? Sekali lagi yuk, yang kompak ya adik-adik. Tes wawasan Quran, makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.